Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, selamat malam, kapanpun lu menonton YouTube gua ini. Kali ini ya kita bikinlah sesuatu yang baru. Vlog gua berjudul Politik for Dummies. Politik for Dummies. Seperti pelajaran for Dummies yang lain itu ternyata bukan untuk para orang-orang goblok lah. Jadi jangan terlalu sensi dalam hal ini. Teman Ahok. Kalau teman Ahok mengaku ini bukan sebuah gerakan politik, berarti Anda sedang salah arah. Karena yang Anda usung adalah seorang politisi bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jadi, gerakan teman Ahok adalah gerakan politik. Sehingga sebuah gerakan politik boleh mendapatkan sebuah respon, baik itu positif atau negatif dari publik, termasuk gua bagian dari publik. Kalau gerakan ini teman Ahok ya gagal mengusung Ahok sebagai calon independen dalam pemilihan gubernur DKI, maka gerakan ini sudah gagal. Cobalah ya, sebuah gerakan politik kalau mendapatkan respon publik, ya jawabannya jangan yang penting udah usaha. Ada yang lebih baik nggak ya, argumen-argumen yang lebih intelektual gitu. Jadi lu adalah bad campaign untuk calon lu sendiri kalau menurut gua. Pengaruhi publik sebaik mungkin supaya rela untuk mengumpulkan KTP untuk gerakan elu. Jangan yang penting udah usaha ya. Bapak-bapak juga banyak yang ngakunya udah usaha tapi tidak bawa uang ke rumah, ya kan? Apakah istrinya bilang yang penting kamu sudah usaha, Pak? Lalu dijitak ya. Ahok ini masih sekedar seorang politisi atau negarawan yang tulen. Ya, keyakinan mereka terhadap bangsa ini arahnya harus kemana? Kondisi politik Indonesia itu politisinya sudah kehilangan ini. Partai tidak lagi punya ideologi. Jadi semata-mata tawar-menawar. Bagaimana sebuah partai Islam bisa berkoalisi dengan partai yang quote-unquote nasionalis ya. Ini juga gue nggak terlalu setuju seolah-olah kalau partai Islam tuh nggak nasionalis ya. Ya mungkin juga sih ya, tanya aja sama partainya. Tapi yang jelas ideologinya berbeda kalau menurut gua ya, dan mereka bisa berkoalisi hanya karena apa? Hanya karena kepentingan. Jadi dalam politik Indonesia saat ini hanya ada satu kata, yaitu kepentingan. Kepentingannya sama nggak? Kalau kepentingannya nggak sama, tidak akan berkoalisi. Koalisi kita itu bersifat temporer. Orang koalisinya itu dibentuk setelah ada pengumuman perolehan di legislatif, ya kan? Jadi itu adalah koalisi temporer, bukan koalisi untuk bagaimana memenangkan pemilu legislatif. Memang sistem pemerintahan kita presidensial, tidak cocok untuk meniru Malaysia. Tapi di Malaysia ada suatu iklim yang bagus, mereka sudah ada dua barisan, ya barisan penguasanya itu barisan nasional kalau nggak salah di bawah UMNO. Di situ ada berkumpul juga, karena mereka itu kan sebenarnya tiga kelompok besarnya itu Melayu ya, yang mereka sebut pribumi, lalu Cina dan India. Jadi UMNO punya Melayu, Cina, India, kumpulan partai-partainya berkampung di barisan nasional, dan barisan ini sudah ada sebelum pemilu. Jadi tujuan mereka adalah memenangkan pemilu. Lalu ada barisan alternatif ya, barisan alternatif yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Itu juga ada tiga unsur, ada Melayu, Cina, India gitu. Dan itu sama-sama berkontestasi dan sebuah koalisi jangka panjang dibandingkan koalisi kita yang sifatnya hanya temporer, dan itu juga dasarnya sangat pragmatis, yaitu jumlah kursi di parlemen yang sudah didapat di pemilu. Jadi bukan ada lagi ideologi gitu. Ya kalau di Malaysia itu oposisi itu disebut barisan pembangkang. Lucu ya, barisan pembangkang. Jadi Anwar Ibrahim adalah ketua pembangkang Malaysia.